And Slater to take this corner, floats it in towards the near post, it drops! McBurney's there! It doesn't go in, now it does! Shemi Ajayi fires the Tigers ahead! Balumi ignores him, Slater drifts it in, and the header's lost in! It's told two completely different goals, really, so it's not time to dissect it as such. I think we've been pretty good over a period of time. Today they've obviously scored two in different ways, you know, so I guess why that's highlighted, I understand that, but it happens. Sometimes it happens in football, but we don't accept it, but it happens, and we got to understand why. Untuk pertama kalinya, Manchester United mengukir rekor memalukan setelah takluk atas tim promosi di laga perdana Premier League. Wajar jika fans King MU mengkritik permainan Michael Carrick. Dua gol yang dicetak Semi Ajayi dan Nobel Mendy lahir dari set piece yang gagal diantisipasi. Lini tengah juga dinilai kurang kreatif yang membuat aliran bola hanya berkutat di tengah saja. Efektivitas permainan Setan Merah pun disorot tajam dengan penyelesaian akhir yang kurang maksimal. Lantas, jalan apa yang akan ditempuh Carrick untuk mengatasi masalah ini? Carrick nampaknya lebih memilih mengambil gelandang bertahan dengan datangnya Carlos Baleba. Akankah kedatangan Baleba mampu membawa perubahan untuk Setan Merah? Cetak gol, coba merangkum catatan kekalahan Manchester United di laga perdana Premier League sebagai berikut. Mengukir rekor memalukan kalah lawan tim promosi. Musim baru, semangat baru. Slogan ini cukup melekat untuk fans King MU yang begitu optimis menatap musim. Warga Old Trafford menaruh keyakinan penuh akan kebangkitan King MU. Michael Carrick mengatakan tim-tim lain harus mewaspadai kebangkitan Manchester United. Sang pelatih menargetkan King MU bisa kembali bermain di Liga Champions. Carrick bahkan mengatakan gak menutup kemungkinan mahkota juara bakal kembali ke Old Trafford. Kami ingin finish di Liga Champions lagi. Tak perlu diragukan, ini sebuah tantangan yang besar. Ada banyak tim yang bersaing untuk posisi itu dan kami berhasil mendapatkannya, kata Carrick. Ada alasan mengapa Carrick bisa mewujudkan mimpi tersebut. Sang pelatih telah menemukan skema baru yang lebih efektif. Carrick mampu meramu skema balance di tengah keterbatasan. Sepanjang pramusim ini, Mason Mount rutin dimainkan oleh Carrick di lini tengah. Padahal ex-pemain Chelsea ini nggak punya atribut sama sekali menempati posisi gelandang. Tapi apa yang ditunjukkan Mount benar-benar begitu gila. Dia tampil impresif mengatasi kebuntuan gelandang bertipe petarung. Mount berhasil menutupi celah-celah kosong. Melihat Mount yang bisa bermain di posisi tersebut, Carrick bisa sedikit bernafas lega. Sebab Bruno Fernandes bisa diplot sebagai gelandang tengah dan gak perlu untuk maju mundur. Tapi Carrick dilanda masalah yang begitu besar dengan rapuhnya lini pertahanan. Defense buruk King MU terekspos saat laga pramusim melawan AC Milan di Polandia. Kekalahan 4-2 atas skuad Rossoneri menjadi pukulan telak. Terlebih lagi yang mengalahkan merupakan sang mantan Ruben Amorim. Carrick mengakui sektor pertahanan menjadi titik lemah. Pelatih asal Inggris itu menjanjikan perubahan besar menatap kompetisi Premier League. Hari ini kami kecewa dengan itu. Kami tidak bermain bagus hari ini. Ada alasan untuk itu dan kami harus berkembang. Beberapa pemain baru memainkan menit pertama mereka. Alasannya berbeda-beda, tetapi bukan alasan. Kami akan menatap kompetisi Premier League dengan baik, kata Carrick. Ya, namanya setiap rencana pasti nggak berjalan mulus. Manchester United malah menelan kekalahan perdana di kandang Hull City dengan skor meyakinkan 2-0. Baru berjalan 17 menit laga, Hull City sudah unggul terlebih dahulu lewat gol Semi Ajayi. Nobel Mendy menggandakan keunggulan setelah mencatatkan namanya di papan skor di menit 38. Kekalahan ini seolah sudah menjadi penyakit tahunan Setan Merah yang sulit teratasi.
King MU selalu menelan hasil buruk saat menjalani pertandingan perdana. Tetapi hasil di laga ini sangatlah berbeda. Setan Merah menelan 2 rekor memalukan sekaligus. Opta mencatat sepanjang sejarah King MU sudah 13 kali berhadapan dengan tim promosi. Dari 13 laga tersebut, pertandingan melawan Hull City menjadi catatan yang paling kelam. Bagaimana tidak? Ini merupakan kekalahan perdana Setan Merah atas tim promosi di laga pembuka. Selain itu, ini juga menjadi kekalahan perdana King MU atas Hull City sejak tahun 1992. Artinya, ini adalah darurat dan masalah yang harus segera teratasi. Terlebih lagi di pertandingan selanjutnya, Manchester United akan berjumpa dengan lawan yang berat. King MU sudah ditantang oleh Manchester City dalam pertandingan derby. Hal-hal yang harus dibenahi Michael Carrick pasca kekalahan. Ada beberapa kelemahan yang menjadi sorotan King MU pasca kekalahan kontra Hull City. Masalah terbesar Manchester United terlihat saat gagal menghadapi situasi bola mati. Gol Semi Ajayi tercipta setelah memanfaatkan sepak pojok yang berujung gol. Sementara Nobel Mendy menggandakan keunggulan lewat skema tendangan bebas. Sebenarnya di pertandingan ini, Manchester United tampil begitu dominan. King MU menguasai penguasaan bola dengan ball possession hingga 72%. Namun dominasi tersebut tidak diimbangi efektivitas di sepertiga akhir lapangan. Serangan yang dibangun kerap kandas sebelum menghasilkan peluang berbahaya. Lini tengah Setan Merah juga masih belum mampu mengalirkan bola secara konsisten. Hull City berhasil menutup ruang bagi gelandang kreatif sehingga aliran serangan lebih banyak berputar di tengah. Setan Merah sendiri sangat minim pemain lini tengah yang mahir memainkan tempo. Kepergian Casemiro tentu menjadi pemicu utama. King MU kehilangan salah satu jenderal lini tengah mereka. Gary Neville mengakui jika kepergian sosok Casemiro membuat kemampuan duel udara menjadi berkurang. Manchester United sekarang membutuhkan Casemiro versi 26 tahun. Masalahnya pemain seperti dia akan berharga 100 juta pound. Kemampuan heading dan duel udara di kotak penaltinya akan sangat dirindukan Carrick, kata legenda Manchester United ini. Masalah lini tengah King MU bukan cuma kehilangan Casemiro saja. Kedalaman opsi di lini tengah yang sangat minim karena hanya memiliki Bruno Fernandes, Mason Mount, dan Kobbie Mainoo. Mount sendiri menempati peran begitu penting di lini tengah Setan Merah. Sayangnya di pramusim melawan Paris Saint-Germain, ex-pemain Chelsea itu menderita cedera ringan. Untungnya Mount diprediksi bisa segera bermain pada pertandingan pekan depan melawan Ipswich Town. Sebelum era Carrick, Mount kerap berpindah posisi dalam 3 tahun terakhir. Perubahan peran yang berulang itu membuat sulit menemukan ritme terbaik. Mount beberapa kali kerap ditempatkan di posisi sayap di era Erik ten Hag. Sementara di era Ruben Amorim, ex-pemain Chelsea itu lebih banyak bermain di posisi false nine. Fleksibilitas memang menjadi salah satu keunggulan utama Mount. Artinya, Setan Merah sangat sulit mencari peran lini tengah yang mirip dengan Mount. Kurangnya lini tengah membuat suplai lini depan menjadi terhambat dengan minimnya peluang. Ditambah masalah ini kian semakin kompleks dengan kurangnya koordinasi antar lini pertahanan. Saat mendapat serangan, para pemain bertahan Setan Merah terlihat panik dan juga kurang tenang. Bahkan Harry Maguire dan Nosair Mazraoui saling bertabrakan satu sama lain. Dalam sesi konferensi persnya, Carrick mengakui ada masalah yang harus segera diperbaiki. Kekalahan ini menjadi tamparan keras untuk dirinya agar segera berbenah. Carrick nggak ingin kekalahan di laga perdana membuat motivasi dan kepercayaan tim menurun. Satu pertandingan tidak mengubah segalanya dan juga tidak mengubah arah klub, tegas Carrick. Celana pendek santai size jumbo sangat nyaman digunakan.
Kamu bisa dapatkan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini. Masalah sedikit teratasi, datangkan Kim Min-jae Carlos Baleba. Untuk mengatasi set piece, mungkin hanya perlu koordinasi antar lini bertahan saja. Dari segi komposisi, para pemain bertahan setan merah dinilai sudah sangat bagus. Mungkin Carrick hanya sedikit memarkir duet Harry Maguire dan Aiden Heaven yang masih kurang klop. Sang pelatih bisa mencoba duet Matheus De Ligt dan Lisandro Martinez. De Ligt sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda positif pemulihan cedera. Atau sekalian Carrick merekrut bek tengah baru. Menurut rumor, setan merah tengah membidik Kim Min-jae. Carrick disebut-sebut sangat menyukai karakteristik bek Korea Selatan itu. Tak hanya memperbaiki pertahanan, King MU juga fokus mencari pemain di lini tengah. Setelah mendatangkan Andri Santos dan Yuri Tielemans, setan merah masih belum belanja pemain. Carrick pastikan King MU masih belum berhenti belanja pemain baru. Ya, kamu sedang mencoba memperkuat skuad kami. Kami memang sedang mengupayakan itu. Dan kami akan mencoba memaksimalkan situasi yang ada dan mencoba melangkah maju ke depan dengan meningkatkan kualitas tim kami, kata Carrick. Kalau melirik jendela transfer yang tinggal menghitung hari, Ineos ogah buang-buang waktu. Manajemen tahu betul bahwa posisi gelandang sangat urgent dan perlu segera ditambal. Untungnya Manchester United mendapat kabar baik dari transfer Carlos Baleba. Bersumber dari ESPN, Brighton bersedia melepas gelandang bertahan asal Kamerun ini seharga 70 juta pounds. Kedatangan Baleba menjadi tambahan penting bagi lini tengah Manchester United. Carrick butuh gelandang dengan kemampuan defensif agresif yang punya skill teknik yang cair. Baleba bisa mengisi peran sebagai tukang jegal. Pemain berusia 22 tahun ini pun bisa memperbaiki kekurangan taktik garis pertahanan tinggi King MU. Dengan datangnya Baleba, kombinasi lini tengah Manchester United akan semakin mengerikan. Baleba bakal mengambil peran sebagai destroyer atau menjadi perisai bagi lini belakang. Sepatu sneakers dari Lido kini turun harga. Kamu bisa dapatkan potongannya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan catatan kekalahan Manchester United di laga perdana. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Michael Carrick bisa mengatasi masalah King MU dengan kedatangan dua pemain baru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.